Penyebaran, Waktu, dan Kelepasan. Oleh Victor T. Hotef. Pendeta dari Persekutuan Davidian Masehi Advent hari ke-7. Sabat, 22 Maret 1947. Kapel Gunung Karmel, Waco, Texas. Pada sore hari ini kita akan mempelajari buku Yesaya, pasal 31 dan pasal 32. Dalam pasal-pasal ini akan kita saksikan sebab-sebab dari tertawanya Sion di bawah bangsa-bangsa kafir, batas waktunya, dan kelepasan Israel contoh saingan. Yesaya 31 ayat 1-4. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kepada kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya karena mereka sangat kuat. Tetapi tiada memandang kepada Yang Maha Kudus, Allah orang Israel, dan tiada mencari Tuhan. Akan tetapi Dia yang juga bijaksana dan akan mendatangkan malapetaka, dan tidak akan menarik firman-Nya, Ia akan bangkit melawan kaum penjahat, dan melawan bala bantuan orang-orang lalim. Sebab orang Mesir adalah manusia bukan Allah, dan kuda-kuda mereka adalah daging, bukan roh. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu, dan mereka sekaliannya gagal bersama-sama. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, seperti seekor singa atau singa muda menggeram untuk mempertahankan mangsanya, dan tidak terkejut mendengar teriakan seluruh pasukan gembala yang dikerahkan melawan dia, dan tidak mengalah terhadap keributan mereka, demikianlah Tuhan semesta alam akan turun berperang untuk mempertahankan Gunung Sion dan bukitnya. Walaupun Tuhan mengizinkan kerajaan kunonya yang dahulu itu ditaklukkan oleh bangsa-bangsa kafir, kata-kata firman ini menunjukkan bahwa Ia tak lama lagi akan melepaskannya. Bukan saja akan dilepaskannya umatnya dan Gunung Sion, melainkan juga Ia akan mempertahankannya. Yesaya 31 ayat 5 dan 6, seperti burung terbang, demikian pun Tuhan serwa sekalian alam akan melindungi Yerusalem, dipeliharakannya dan juga dilepaskannya, dimerdekakannya dan diluputkannya. Bertobatlah kamu kepadanya dari siapa Bani Israel telah mendurhaka dengan hebatnya. Setelah sampai kini pada masa kelepasan mereka itu, maka Tuhan kini sedang menghimbau kepada umatnya untuk kembali kepadanya, untuk bereformasi. Yesaya 31 ayat 7. Karena pada hari itu masing-masing mereka akan membuang semua berhalanya yang daripada perak, dan berhalanya yang daripada emas, yang telah dibuat oleh tangan-tanganmu sendiri bagimu akan suatu dosa. Ia tegaskan bahwa kembali kepadanya, ialah dengan jalan membuang setiap berhala. Bila mana pembangunan dan reformasi yang sedemikian besar ini terlaksana di antara umat Allah, maka ia tambahkan. Yesaya 31 ayat 8 dan 9. Asiria akan rebah oleh pedang, tetapi bukan oleh pedang orang perkasa, dan akan dimakan habis oleh pedang, tetapi bukan pedang manusia licik, mereka akan melarikan diri dari pedang, dan taruna-tarunanya akan ditaklukkan. Maka ia akan lari karena sangat ketakutan, dan segala penghulunya akan lari ketakutan karena panji itu, demikianlah firman Tuhan yang mempunyai api di Sion dan dapur api di Yerusalem. Karena penyembahan berhala, maka orang-orang Asiria diperkenankan untuk menaklukkan umat Allah zaman dahulu berikut tanahnya yang permai itu. Dan adalah pasti, bahwa orang-orang Asiria akan menguasai tanah itu selama umat Allah zaman dahulu masih melanjutkan penyembahan berhala mereka. Tetapi segera setelah semua berhala disingkirkan, ya, segera setelah pembangunan besar dan reformasi terlaksana di dalam hati umat itu, maka orang-orang Asiria itu, kekuasaan yang kini sedang menguasai mereka, pasti akan runtuh, dan demikian pula umat Allah pasti akan kembali. Orang-orang Asiria itu akan jatuh sedemikian ini, bukan oleh pedang orang kuat perkasa, dan bukan oleh pedang orang licik, melainkan oleh perantaraan suara Tuhan. Orang-orang Asiria itu akan dihancurkan, yaitu dipalu dengan tongkat. Yesaya 30 ayat 31. Yesaya 32 ayat 1-8. Bahwasanya, seorang raja akan memerintah dengan kebenaran dan semua penghulu akan memimpin dengan keadilan.
Maka seorang akan menjadi seperti perlindungan daripada angin dan persembunyian daripada badai, dan seperti sungai di tempat yang kering, dan seperti naungan batu besar di tanah yang tandus. Pada masa itu mata orang yang melihat tiada akan tertutup, dan telinga orang yang mendengar akan memperhatikan. Juga hati orang yang gegabah itu akan memahami pengetahuan, dan lidah orang yang gagap itu akan dapat berbicara dengan jelas. Orang keji tiada lagi akan dikatakan dermawan, dan orang kasar tidak lagi dikatakan pemurah. Sebab orang jahat akan berkata jahat, dan hatinya akan berbuat jahat, untuk melaksanakan kemunafikan, dan akan mengucapkan kesalahan melawan Tuhan, mengosongkan jiwa orang yang lapar, dan ia akan menjauhkan minuman dari orang yang haus. Orang kasar itu pun segala rencananya jahatlah adanya. Ia merencanakan berbagai tipu untuk membinasakan orang miskin dengan kata-kata bohongnya, walaupun orang yang miskin itu sudah berkata benar. Tetapi orang dermawan itu merencanakan segala kebajikan, maka oleh perkara-perkara kebajikannya ia akan tetap berdiri. Kembali kepada umatnya yang dahulu, Ilham menyatakan bahwa walaupun kerajaan mereka itu nasibnya harus runtuh, namun pada suatu masa, seorang raja akan bangkit memerintah dengan kebenaran, dan semua penghulunya akan memimpin dengan keadilan. Bahwa pada hari itu seseorang akan menjadi seperti tempat berlindung, bagaikan air di tempat yang kering, dan bagaikan tempat bernaung di bawah batu besar di tanah yang kekeringan, Yesaya 32 ayat 2, sehingga walaupun umat itu secara rohaniah buta dan tak dapat melihat, namun akan datang suatu hari apabila orang-orang yang memiliki penglihatan akan menyaksikan dengan jelas, dan mereka yang bertelinga akan mendengar dengan jelas. Sehingga hati orang yang gegabah kelak akan memahami pengetahuan, dan lidah orang yang gagap akan siap untuk berbicara dengan jelas, sehingga orang fasik akan kelak dikenal sebagai orang fasik, dan orang kasar tidak akan lagi disebut dermawan, sehingga orang-orang jahat dan orang-orang munafik akan dikenal sebagai orang-orang yang berbicara salah melawan Tuhan, dan yang berusaha menipu jiwa-jiwa yang lapar dan haus secara rohaniah. Sehingga kelak pada lain pihak, orang-orang penipu akan terlihat sebagai orang-orang yang menciptakan cara-cara yang akan membuat orang miskin makin lebih miskin. Yesaya 32 ayat 7. Yesaya 32 ayat 9-14. Bangkitlah kamu, hai wanita-wanita yang bersenang-senang, dengarlah olehmu akan suaraku, hai kamu putri-putri yang alpa, perhatikanlah pembicaraanku. Berhari-hari dan bertahun-tahun kamu akan susah, hai wanita-wanita yang alpa, karena panen buah anggur akan gagal, hasil-hasil pengumpulan tidak akan ada. Gentarlah, kamu wanita-wanita yang bersenang-senang, gemetarlah, kamu yang alpa, tanggalkanlah bajumu dan kenakanlah kain berkabung pada pinggangmu. Mereka akan meratap karena sebab susu dan bendang-bendang yang indah-indah dan karena sebab segala kebun anggur yang subur. Pada tanah umatku akan tumbuh duri dan onak, bahkan pada segala rumah kesukaan yang di dalam mahligai yang penuh kesenangan itu, semua puri negeri itu akan ditinggalkan, benteng-benteng dan tugu-tugunya akan menjadi tempat lapang untuk selamanya, yaitu tempat keledai hutan bersukaria dan kawanan binatang mencari makan. Wanita-wanita yang disebut di sini tentunya ialah Ahola dan Aholibah, Yehezkiel 23, yaitu nama samaran dari Yehuda dan Israel. Di sini digambarkan tersebarnya mereka itu di antara orang-orang kafir dan hukuman yang harus mereka pikul. Yesaya 32 ayat 15. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, dan padang gurun menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu dianggap sebagai hutan. Di sini kepada kita diceritakan, bahwa umat itu akan berada di antara bangsa-bangsa kafir, dan tanah itu tetap sunyi sampai kelak roh dicurahkan ke atas mereka dari atas. Kemudian mereka akan kembali. Sekarang kita telah saksikan sebab alasan dari tersebarnya mereka itu, dan bahwa turunnya roh itu menandai kelepasan mereka. Benar, maka kemudian tanah mereka tidak akan lagi dikuasai orang, rumah-rumah mereka tidak akan lagi sunyi ditinggalkan. Bahkan padang tandus pun akan menjadi padang buah-buahan, dan padang buah-buahan akan dianggap sebagai hutan, pada masa itu akan ada kelimpahan penuaian jiwa-jiwa. Yesaya 32 ayat 16-20.
Pada masa itu di padang belantara juga akan ada keadilan, dan di padang buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Maka pekerjaan kebenaran adalah damai dan sejahtera, dan akibat dari kebenaran ialah ketenangan dan jaminan untuk selama-lamanya. Maka bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman, apabila akan datang hujan air beku ke atas hutan rimba, dan kota akan direndahkan serendah-rendahnya. Berbahagialah kamu yang menabur pada tempat yang banyak air, yang membiarkan sapi dan keledainya pergi ke sana. Sekarang apakah yang telah dapat kita peroleh dari kedua pasal buku Yesaya ini? Sesungguhnya kita telah memiliki suatu kesimpulan dari pokok masalah yang telah disajikan oleh pasal-pasal yang terdahulu. Sekarang bahkan lebih jelas kita saksikan daripada sebelumnya, bahwa penyembahan berhala Israel kuno yang lalu, telah mendorong Allah untuk membiarkan mereka dikuasai oleh orang-orang Assyria. Namun Ia adalah sangat mampu untuk melepaskan mereka, apabila umatnya mendengar akan panggilannya dan melepaskan semua berhala mereka, apabila mereka kembali kepada Tuhan, apabila pembangunan dan reformasi yang besar ini yang dianjurkan di dalam pasal ini, pada akhirnya berhasil. Demikian inilah, bahwa melalui suara Tuhan, bangsa Assyria akan dihancurkan, yaitu dipalu dengan tongkat. Yesaya 30 ayat 31. Sejak saat itu, seorang raja akan memerintah dengan kebenaran. Kemudian orang-orang jahat dan orang-orang munafik akan diperlakukan juga demikian. Pada hari itu akan ada suatu penuaian jiwa-jiwa yang besar dan gilang gemilang. Sekarang karena kita telah menyaksikan dengan jelas akan waktu itu, keperluannya, dan kelepasannya, maka marilah saudara-saudariku, kita percepatkan kedatangan hari itu, dengan cara meninggalkan semua berhala kita, lalu mengembalikan hati kita sepenuhnya kepada Allah kita.